Hai, gue Putri. Gue merupakan salah satu putri dari sekian banyak putri yang ada di Indonesia. Lo pasti bosen dengan opening gue yang itu-itu aja kan? Sorry ya, gue gak kreatif. Oke, jadi balik lagi ke podcast gue yang lain. Sebelum gue mulai ke pembahasan gue harap pesan-pesan yang ingin gue sampaikan tersampaikan dengan baik ke kalian. Di sini gue ingin membahas tentang pertemanan sesuai dengan judul podcast gue ya. Kalau kita lagi ngebahas pertemanan, kita pasti bakal keinget orang yang selalu ada buat kita, orang yang ngechat kita terus-terusan, orang yang main ke rumah kita tanpa izin, langsung tidur di kasur kita, dan macam-macam. Mereka pasti ngasih prioritas utama ke kita dan sebaliknya. Sampai di titik untuk saling sapa jadi berat banget rasanya gitu. Sebagai makhluk sosial, kita gak bisa hidup sendiri. Pasti akan selalu membutuhkan uluran, bantuan, dan banyak hal baik lainnya dari orang lain. Maka dari itu, kehadiran seorang teman tuh benar-benar jadi titik yang paling penting gitu dalam hidup kita. Bahkan mau se-introvert apapun, sependiam apapun, pasti kita juga butuh sama yang namanya teman. Karena gak bisa dipungkiri juga, ada teman mau banyak atau mau sedikit itu benar-benar bikin hati kita lebih tenang, tuh gak sih? Lo jadi ngerasa hidup lo aman gitu. Karena lo ngerasa ada tempat pulang, ada tempat berbagi. Lo ada tempat buat menghibur diri lo gitu dari segala macam masalah yang udah lo hadepin. Tapi mau sedekat apapun pertemanan lo, mau sekuat apapun janji pertemanan lo, pada akhirnya pasti bakal pisah juga. Cerita ini gue mulai dari awal gue SMA. Gue SMA bener-bener gak terlalu punya banyak temen awalnya. Karena gue bener-bener punya trust issue sama orang. Tapi dengan kehadiran mereka, teman-teman gue yang bener-bener ngehibur gue, yang bener-bener ngubah diri gue jadi lebih baik. Dari yang awalnya gue gak suka temenan, sampai gue punya temen di mana-mana yang ngajarin gue buat gak baperan sama omongan orang. Gue suka itu. Mereka bener-bener baik banget sama gue. Mereka bener-bener peduli sama gue. Mereka bener-bener care sama gue. Tapi balik lagi, kita adalah seorang individu di mana kita memiliki kesibukan kita masing-masing. Dan sialnya, gue bukan orang yang sesibuk itu sampai gue bisa ninggalin teman gue sendiri. Dan sialnya lagi, gue merupakan orang yang ditinggal karena kesibukan itu. Gue gak sedih, gue gak kecewa sama mereka, tapi gue ngerasa kehilangan banget. Gue masih bisa kontakkan, gue masih bisa chat mereka, tapi gak seintens dulu. Kita nggak bisa bertukar cerita lebih banyak atau ketemu lebih lama. Ya karena itu, kita sibuk dengan dunia kita masing-masing. Jadi yang gue awalnya ngerasa pertemanan itu tuh benar-benar hal yang precious banget, benar-benar hal yang berharga banget. Sampai akhirnya gue ngerasa kehilangan teman itu benar-benar sakit, men. Bener-bener lebih bikin gue lebih bikin gue susah buat ngejalanin hidup gue selanjutnya gitu. Gue nggak lebay ya, tapi karena ini beneran. Kalian pernah nggak sih ngerasa kalau mikir walaupun gue nyari pacar pun dia nggak bisa gantiin posisi teman-teman gue gitu. Karena apa, lo udah nyaman buat temenan, jadi lo nggak butuh pacaran lagi. Dimana lo nanti bakal dikekang, lo bakal diatur segala macem gitu, bakal ujung-ujungnya bakal nyusahin lo sendiri gitu.
kita nggak bakal selalu bisa buat nahan mereka di hidup kita. Itu namanya egois. Jadi buat kalian yang masih bareng teman-teman kalian, mau 1 orang atau lebih, coba deh nikmatin waktunya. Jangan sibuk mikirin buat gue takut gimana nanti kalau misal kita pisah, gimana nanti kalau misal begini begitu. No. Kalian harus coba buat nikmatin waktu kalian selagi kalian masih bisa bareng-bareng. Karena nanti kalau udah pisah, janji-janji kalian atau hal-hal yang kalian bilang pengen meet up lagi, pengen sering ngobrol, itu jarang ada yang kesampaian. Jadi gue juga pengen nyampein kalau jangan berekspektasi lebih deh sama manusia. Dan teman maba gue sempat bilang kayak gitu juga ke gue gitu. Dan gue seketika sadar kalau misal mau seberapa butuh banget gue sama yang namanya temen, balik lagi kalau misal kita itu adalah makhluk yang individualisme. Orang-orang pasti bakal balik buat mikirin diri mereka dulu sebelum mikirin kita. Jadi jangan kaget kalau misal kalian ketemu teman yang seperti itu, atau bahkan kalian gak punya teman yang benar-benar ngeprioritasin diri lo sendiri. Karena itu emang sifat asli manusia. Kalau buat gue, dimana gue merupakan seorang maba ya, dan gue emang bener-bener kuliah di tempat yang jauh dari tempat gue SMA sebelumnya, jadi gue harus nyari teman baru di lingkungan baru yang menurut gue masih asing di gue gitu. Gue orang yang open, mau temenan ke siapapun. Tapi lihat lagi gimana sikap orangnya ya. Kita boleh open ke siapapun, kita boleh punya banyak teman di mana-mana, tapi kita juga harus tahu ke siapa aja kita cerita gitu, ke siapa aja kita harus benar-benar deket. Apalagi kalau misal lo diajak gabung circle, tapi lo nggak ngerasa serg sama circle itu. Misal itu circle lebih banyak ngomongin orangnya gitu daripada ngasih benefit apapun ke lo. Mending lo tolak aja, ya lo ngomong baik-baik kalau misal ini pertemanan bukan sesuai dengan apa yang gue pengen gitu. Bukan bikin gue asik sama kalian, tapi malah asik buat ngomongin orang. Kalian bisa ngomong kayak gitu. Karena apa? Kalau kita masuk ke sebuah circle yang emang kelihatannya udah toksik, itu bakal nyerang balik ke diri kita sendiri gitu. Misalnya kayak yang, kalau misal lo masuk circle yang dimana orang-orang yang pada ngomongin orang, kerjanya pada ngegosip, ketika lo nggak ada, ketika lo nggak ikut kumpul, yang diomongin ya lo gitu. Mereka kehabisan topik buat ngomongin orang lain, ya mereka bakal ngomongin lo gitu. Dan belajar buat nyaring siapa aja orang yang masuk ke hidup lo. Ya walaupun gue bilang tadi open ke siapa aja, tapi at least lo benar-benar harus menyaring orang yang emang cocok buat deket sama lo gitu. Jangan sampai lo ketemu lagi sama circle atau teman-teman yang toksik, karena itu udah benar-benar udah benar-benar nggak cocok buat lo gitu. Kayak lo udah sedewasa ini dan lo udah nggak pantas temenan sama orang yang toksik, sama orang yang pikirannya udah nggak ke depan gitu, karena itu benar-benar ngabisin waktu lo. Walaupun lo nanti cuma ketemu sama satu orang yang sefrekuensi sama lo, yang satu pemikiran sama lo, nggak apa-apa, pertahanin. Karena walaupun satu orang, itu udah bener-bener berarti buat lo gitu. Lo nggak butuh banyak orang, lo nggak butuh temenan yang sampai puluhan atau belasan orang, lo nggak butuh. Karena percuma kalau misal lo punya banyak temen tapi nggak ada yang bisa lo cari pas lo susah. Karena semakin dewasa kita, semakin dewasa umur kita, circle pertemanan kita tuh akan semakin dikit gitu, akan semakin mengecil. Misal kayak gue sekarang, walaupun seopen apa gue cuma punya satu orang yang emang bener-bener ngertiin gue gitu. Dan itu gue udah bener-bener bersyukur banget ya, karena gue gak butuh banyak orang buat ngakuin keberadaan gue. Cukup satu orang yang ngerti gue aja, gue udah
bersyukur banget gitu kan. Dan kalian juga harus bener-bener pinter-pinter milih temen. Jangan sampai kalian buang-buang waktu cuma buat orang-orang toksik, cuma buat orang-orang yang nyusahin diri lu karena lu gak punya waktu buat kayak gitu. Diri lo sendiri lebih penting daripada pengakuan orang lain. Menurut gue sekian dari podcast gue. Gue harap ini bisa menghibur kalian atau misal bisa ngasih motivasi ke kalian gitu. Jangan takut buat punya teman sedikit, karena itu lebih penting daripada punya teman banyak tapi gak ada artinya, gak ada yang bisa lo cari ketika lo susah. Jangan nyerah. Gue Putri, pamit undur diri. Terima kasih.